Pemirsa, pihak Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan RSUP Dr. Karyadi Semarang mengakui adanya praktek perundungan di program pendidikan dokter spesialis PPDS. Tidak hanya itu, selain perundungan ada juga praktek pemerasan finansial untuk membayar sejumlah uang ke oknum tertentu. Tekanan finansial untuk membayar sejumlah uang tertentu pada oknum, salah satunya yaitu tradisi iuran mahasiswa semester pertama sebesar 20 hingga 40 juta rupiah selama 6 bulan. Dan bahwa iuran jutaan rupiah ini dilakukan di luar pengetahuan kampus. Kendati demikian, Dekan FK Undip mengaku telah mengeluarkan aturan terkait pencegahan perundungan. Salah satunya pembatasan iuran hanya sebesar Rp300.000. Iuran ini digunakan untuk mencukupi kebutuhan operasional non-akademik seperti makan, kos, dan sewa mobil. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih menyelidiki motif di balik kematian mahasiswi PPDS Dr. Aulia Risma Lestari. Walau mengakui adanya praktek perundungan di program pendidikan dokter spesialis atau PPDS, namun kuasa hukum Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan pihak Kementerian Kesehatan RI masih menunggu hasil investigasi kepolisian terkait kematian mahasiswi PPDS Dr. Aulia Risma Lestari. Kasus Dr. Aulia ini di mana Undip mengakui perundungan, dan kita akan lihat bagaimana pernyataan dari Khairul Anwar selaku kuasa hukum dari FK Undip. Kalau tidak salah tanggal 12 Agustus. Tanggal 12 Agustus itu polisi sudah hadir di dalam proses investigasinya. Nah, tahapan di proses itu tidak mungkin rektor menyatakan terjadi perundungan. Karena itu harus disampaikan oleh polisi meninggalnya karena apa dulu. Baru kita akan berbicara setelah diketahui pasti meninggalnya karena apakah bunuh diri atau meninggalnya karena yang bersangkutan sakit. Investigasi kepolisian sampai sekarang masih berlangsung untuk proses yang penanganan itu. Makanya untuk bicara apakah perundungan atau tidak perundungan itu belum boleh kita lakukan. Makanya pada saat itu rektor memang menyatakan belum ada perundungan. Sementara yang disampaikan oleh Pak Dekan itu ada proses perundungan yang terjadi selama ini di proses kedokteran di mahasiswa PPDS. Jadi ini yang harus posisi dipisahkan. Kalau kemudian ini diseplit, dipisah-pisahkan, kemudian diurai simpulannya bahwa ada pengelakan, itu tidak benar. Bukan seperti itu konstruksinya. Jadi kita tentunya menyambut baik ya. Artinya ini adalah suatu wujud komitmen daripada Undip untuk kita berkolaborasi bersama untuk bisa memastikan investigasi yang pertama kita lakukan ini betul-betul mendapatkan dukungan dari semua pihak. Yang kedua adalah tentunya komitmen daripada sisi Fakultas Kedokteran sendiri ya untuk kemudian jangan sampai ada perundungan kembali yang muncul pada peserta pendidikan dokter spesialis. Nah, tentunya sebagai langkah selanjutnya kami akan tetap terus melakukan investigasi dan tentunya bersama-sama dengan kepolisian yang kemarin sudah kita berikan beberapa bukti-bukti dalam hal ini yang mengarah kepada perundungan dan nantinya akan lebih lanjut dilakukan penyidikan yang lebih dalam ya oleh aparat penegak hukum untuk menentukan kasus ini seperti apa. Lalu pemirsa, bagaimana tanggapan dari keluarga almarhumah Dr. Aulia? Kita telah tersambung dengan Bapak Michel Ahmad selaku kuasa hukum dari keluarga almarhumah Dr. Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Michel. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Michel, kita sudah dapatkan informasi ataupun juga keterangan yang disampaikan oleh Universitas Diponegoro Semarang bahwa mengakui terjadinya perundungan. Tanggapan dari keluarga almarhumah, Pak Michel? Terlambat sebetulnya. Tadi kan saya dengar juga dari pihak Undip yang mengatakan bahwa Undip belum mau mengakui, baru mengakui tadi karena menunggu hasil investigasi dari pihak kepolisian meninggalnya karena perundungan atau tidak. Mbak, tidak semua perundungan itu berakhir kematian, gitu loh. Yang kita masalahkan itu, ini memang bukan mati yang dibunuh, yang ditikam, yang menunggu investigasi ini mati karena perundungan. Ya, artinya mereka ini dalam kondisi depresi, banyak juga rekan-rekan korban yang dalam kondisi depresi tapi tidak meninggal dan perundungan itu ada.
yang saya sayangkan, kenapa saya atau kita semua yang pihak luar, wartawan, ataupun saya seorang lawyer, yang harus terlibat urusan rumah tangga mereka. Kalau memang mereka berniat baik, dari pertama, mereka yang membawa masalah ini ke polisi. Bukan lawyer yang bawa masalah ini ke polisi. Pihak Undip dong yang melaporkan oknum-oknum yang melakukan perundungan. Baru untuk menghukumnya kita serahkan pihak kepolisian, terbukti atau tidak terbukti. Apakah perundungan itu termasuk harus disanksi pidana atau sanksi administrasi? Bukan kita, lawyer dan Anda selaku wartawan yang mengusung ini, yang mengangkat berita ini, harusnya mereka dong. Kalau memang mereka punya itikat baik, kenapa mereka menyembunyikan ini semua? Gitu kan. Sedangkan perundungan ini bukan rahasia. Hampir semua kita kenal anak-anak yang sekolah di sana, bukan cuma di Undip, dimanapun. Pasti mereka mengeluh hal-hal seperti ini. Kok mereka diam? Sampai ada korban, baru mereka berdalih nunggu dulu pihak kepolisian. Ini semua terjadi karena mereka. Baik, mengenai masalah perundungan ini bukan hanya perundungan fisik verbal yang diderita atau didapatkan oleh almarhumah, tapi juga ada pemerasan dan juga tadi sempat dikatakan ataupun juga diakui oleh pihak Fakultas Kedokteran dari Undip. Pendapat mengenai ini Pak Michal? Ya, itu sudah lama, Mbak. Terjadi sudah lama. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh almarhumah, oleh rekan-rekan almarhumah juga, itu jumlahnya sangat fantastis gitu loh. Bukan jumlah-jumlah yang ringan, yang kecil, yang istilahnya mereka susah mengetahui. Ini menyewa mobil, menyiapkan makan, harusnya mereka berpikir dong. Masa anak-anak ini dibebani biaya-biaya seperti itu? Dan intimidasi secara fisik juga ada dari jam yang saya katakan, jam belajar yang tidak wajar. Masa pihak Kaprodi tidak tahu kalau ada jam belajar yang seperti itu, dari mulai jam 3 sampai jam setengah 2 malam. Yang menyebabkan akhirnya almarhumah ini pingsan di jalan, masuk ke selokan yang tidak ada orang pada saat itu, karena waktu itu sudah jam 1 malam. Gitu. Nah, kalau terjadi seperti ini mereka menyalahkan, oh ini bukan salah kita, mereka meninggal karena sakit, bukan karena dibully. Betul, sakitnya karena mereka buat. Baik, Pak Michal, menurut apa yang Pak Michal temukan di lapangan, fakta-fakta yang ada, keterangan-keterangan juga yang mungkin Pak Michal dapatkan di keterangan, pihak Fakultas Kedokteran ini sebenarnya tahu bahwa ada pungutan-pungutan tersebut ataupun juga ada setoran-setoran yang harus dilakukan oleh para mahasiswa kepada para oknum-oknum. Dan apakah memang dibolehkan sebenarnya oleh pihak fakultas mengenai hal ini? Sangat tahu, Mbak. Sangat tahu. Bahkan ini ada beberapa mahasiswa lagi yang datang ke saya, minta jaminan, saya sedang bicarakan pada perlindungan saksi dan sebagainya, dengan Kemendikbud, dengan Kemenkes, dengan pihak Polri, dengan pihak Kejaksaan, untuk memberikan perlindungan. Mereka mau mengungkap semuanya. Baik. Dan kalau sampai ini terungkap semua, maka Kaprodi dan pimpinan lembaga tersebut harus bertanggung jawab. Ini kan masalah oknum, tapi ketika oknum ini dilindungi sama satu lembaga, maka lembaga itu bertanggung jawab. Baik, Pak Michal, artinya ada kemungkinan bahwa sebenarnya oknum-oknum yang terlibat, kita bicara yang pertama ini mengenai adanya setoran-setoran ataupun juga pemerasan yang dilakukan terhadap mereka para korban, para peserta PPDS ini. Apakah memang ada dugaan bahwa yang terlibat dalam hal ini yang kemungkinan ataupun juga dugaan menerima uang setoran ini bukan hanya mereka para oknum senior, tapi juga ada pihak-pihak lain di atasnya yang ikut juga merasakan ataupun juga menerima uang setoran ini, Pak Michal? Saya belum bisa menjawab sekarang, tunggu hasil penyidikan Polri, Pak. Itu pasti ada pengembangan ke sana. Kan? Karena ada beberapa untuk semacam kayak pelantikan mereka, atau nyewa mobil untuk para dokter spesialis. Itu yang kita dapatkan percakapan dari handphonenya almarhumah. Artinya Pak Michal ini kan Cuma bukan... biar nanti pihak Polri yang... Baik, pihak Polri. Baik, kita nantikan. Nah, Pak Michal, apa menurut Pak Michal yang membuat kemudian jika pihak fakultas mengetahui hal ini, kemudian cenderung melindungi dan juga cenderung membiarkan praktek-praktek seperti ini, Pak Michal? Itu kembali ke moral, Mbak. Mereka harusnya senior-senior itu bisa menciptakan dokter-dokter yang punya kepribadian dan punya rasa empati. Nah, bagaimana mereka bisa menciptakan dokter-dokter yang seperti itu kalau dengan cara-cara premanisme yang seperti ini?
Itu kembali ke moral mereka. Mungkin mereka, makanya saya katakan bahwa ini harus diputus mata rantainya karena pelaku adalah korban. Pelaku ini dulu korban, Mbak. Ini muter aja terus. Ya, dan membawa kasus ini ke kepolisian ini merupakan salah satu cara yang menurut Pak Michel bisa memutus rantai tersebut. Harus. Ini akan menjadi pembelajaran untuk yang lainnya. Saya akan berjuang terus, Mbak. Sampai ketemu, sampai ke akar-akarnya saya akan tuntaskan urusan ini. Baik, salah satu hal yang saya baca juga cukup keras bagaimana pendapat dari Pak Michel adalah menginginkan hukuman seberat-beratnya kepada mereka yang terbukti melakukan perundungan ini, Pak Michel. Betul, 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 betul. Kalau bisa, saya nggak tahu ya, belum tahu. Kalau bisa itu dikenakan bisa dikenakan pembunuhan berencana, percobaan pembunuhan. Karena hal-hal ini dibiarkan. Ini dibiarkan. Kalau tidak dibiarkan, dilindungi, mungkin kan kita bicara bahwa ini oknumnya. Nah sekarang tokoh-tokoh di sana, para pemimpin di sana, kaprodinya, semua tuh membiarkan hal ini. Baik. Baik, Pak Michel. Saya katakan membiarkan karena ibu korban berulang kali mengadukan. Baik. Ya, Pak Michel, terima kasih. Pak Michel sudah meluangkan waktu untuk bisa menjelaskan mengenai hal ini kepada kami yang juga mewakili pihak keluarga dari almarhumah Dr. Aulia. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan dari kasus ini, termasuk juga proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sekali lagi terima kasih, Pak Michel Ahmad. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.